Mayday, 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 mayday. Ternyata Galactus beneran datang ke dunia nyata. Ini karena memang Vanessa Kirby baru saja melahirkan seorang anak. Dia nggak bilang putra atau cewek, dia nggak mau bilang. Tapi jelas ini akhirnya makin memantapkan sebenarnya Galactus juga ada di dunia nyata gitu. Enggak. Itu intermezzo aja karena memang Vanessa Kirby memang beneran melahirkan guys. Karena memang di proses syuting Fantastic Four itu ternyata dia udah mulai hamil. Dan setelah selesai syuting, dia hamil udah gede dan akhirnya waktunya sekarang melahirkan. Dan sekarang di Instagram @dailyscreen follow ya, dimana orang udah pada heboh ini, jangan-jangan Galactus beneran datang gitu. Gila aja kalau beneran datang gitu. Oke, hari ini kita nggak akan bahas MCU, tapi kali ini kita akan bahas perkembangan dari DC Universe. Baru-baru ini James Gunn baru aja nge-share sebuah fan art, bukan fan art kalau dia bikin, bukan fan art jadinya, kayak konsep art, ya konsep art jadinya. Dimana James Gunn ini memberikan beberapa gambaran project masa depan dari DC Universe yang belum diinfokan selama ini di God and Monster. Kita tahu sendiri bahwa di 2026 itu bakal ada Supergirl yang kemungkinan akan dimajukan di bulan Mei ya. Bulan Mei. Setelah itu, ini juga ada project yang tiba-tiba aja muncul di permukaan. Judulnya adalah Superman Man of Tomorrow. Ini adalah film kedua dari Superman yang digadang-gadang akan pecah habis dan dirumorkan ya bakal rilis di 9 Juli 2027 kalau gue lihat di beberapa artikel dan juga di YouTube-nya New Rockstar ya. Jadi katanya ini di 9 Juli 2027. Oke gitu. Dimana memang ini langsung dikonfirmasi oleh James Gunn dan juga artwork dari Jim Lee juga mengatakan itu. Dan kalau kalian teman-teman penasaran dengan artworknya, ini dia, boom, ini dia tuh. Kalian bisa lihat di layar itu ada Lex Luthor pakai jubah armor warna hijaunya itu yang udah persis dah komik akurat banget, plus juga dengan Superman sebagai Man of Tomorrow, bukan Man of Steel ya sekarangnya, jadi Man of Tomorrow. Dimana juga ini ya sering disebut kalau Superman itu adalah Man of Tomorrow. Bahkan memang pernah digunakan di komik ikonik Alan Moore, judulnya adalah Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Jadi jelas banget James Gunn kayaknya mengarah-arah ke bagian sana gitu. Untuk cast yang udah dikonfirmasi adalah yang pertama David Corenswet sebagai Superman, udah jelas banget. Yang kedua ada Nicholas Hoult sebagai Lex Luthor. Kemudian juga yang ketiga ada Isabella Merchant sebagai Hawkgirl, Rases Brosnahan sebagai Lois Lane, Aaron Pierce sebagai Green Lantern. Kemudian juga ada Jason Momoa sebagai Lobo. Ini dikabarkan juga akan muncul di Man of Tomorrow, tapi jelas ini baru rumornya guys ya, belum dikonfirmasi langsung oleh pihak resmi, tapi udah mulai bocor kemana-mana. Setelah Lobo, di sini ada karakter lain seperti Supergirl versi Kara Zor-El, ada misal Terrific, Crypto, Maxwell Lord, ada Rick Flag Senior, Daily Planet Crew, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kebanyakan yang ada di film Superman yang pertama itu akan kembali di Man of Tomorrow. Kalau di 2026 ada film Supergirl, lanjut lagi di tahun depannya tentu saja ada film saudaranya, tentu saja adalah Superman. Jadi dalam 3 tahun, tahun 2025, 2026, 2007 kita semua disuguhkan sama hal yang berbau Kryptonian. Jadi buat para fans dari Superman, mau ngeluh gimana lagi kalian? Karena memang James Gunn benar-benar memanjakan kalian semuanya gitu. Dan kita dapat lagi informasi bahwa untuk status produksinya adalah sekarang skrip sudah selesai oleh James Gunn juga yang bikin, dan juga ini kata James Gunn sedang di fase fun rewriting dan punch up. Jadi kayak cuman touch-up penyelesaian kayak gitu. Jadi intinya ide dasarnya udah ada, tinggal ada yang berubah-berubah baru nanti akan diubahkan. Tiba-tiba kan di project series Green Lantern tiba-tiba apa gue masukin aja ya Green Lantern semuanya di film Man of Tomorrow, berubah lagi dong itu skripnya. Ya kayak gitu hal yang lumrah ya di dunia skripan perproduksian dari film. Dan kabarnya juga di sini syuting akan dimulai di awal tahun 2026. Kalau dirilisnya aja tahun 2027, mereka mulai syuting di awal tahun 2026, artinya ini akan memakan budget yang sangat besar, cast yang sangat berlimpah, kemudian juga CGI yang juga mahal. Jadi ya kita nantikan aja gitu ya. Dan juga kabar-kabarnya Superman ini akan datang lebih cepat dari dugaan kita, dimana sempat BTS bertebaran di series Peacemaker. Ternyata John Cena berfoto dengan David Corenswet dengan memakai baju Superman langsung. Dan kita lihat juga di
situ fotonya si John Cena ini sebagai Peacemaker memakai kemeja yang ada di episode 3. Dan kemudian dikonfirmasi langsung oleh James Gunn bahwa Peacemaker akan menjadi setup cerita dari Man of Tomorrow, dan desas-desusnya Superman akan muncul di episode 6 hingga ke 8 Peacemaker. Di antara episode itu kita belum jelas episode mana. Kalau James Gunn udah berani munculin BTS itu, jelas ini akan muncul di akhir-akhir kayaknya, karena ini baru episode 3. Jadi mungkin di minggu ini episode 4 itu masih cukup lama ya, sekitar 3 minggu lagi mungkin kita baru bisa ngelihat Superman. Kemudian juga James Gunn dan juga para cast menyebutkan 3 episode terakhir dari series Peacemaker akan liar dan juga penuh akan cameo. Jadi ya bukan hal yang aneh lagi James Gunn sekarang memasukkan Peacemaker sebagai elemen penting, apalagi dia mengambil latar cerita pocket dimension, multiverse, semuanya ada, dan digadang-gadang multiverse yang dimasukin sama si Peacemaker. Bilang, wow, best dimension ever gitu. Sampai ada cewek yang buka blub gitu. blub gitu. Itu benar-benar kayak waduh, ciri khas James Gunn, dan gue seneng banget James Gunn di sini bebas sebebas-bebasnya memberikan cerita di sini dengan kreasi dia. Ya agak jorok memang ya, tapi ya udah kita ambil sisi positifnya, dan ini juga R-rated ya. Jadi aman banget menurut gue seneng banget, terhibur dengan series dari Peacemaker. Tapi entah kalau kita bahas Peacemaker itu kayak kurang ya hype-nya, nggak kayak kalau bahas Marvel gitu. Jadi mana nih nerd-nerdnya DC yang katanya paling ngerti DC, kebanyakan kalian nggak nonton pembahasan kita. Tapi kita balik lagi ke poin utama dari cerita ini. Di Peacemaker kan sebagai setup Man of Tomorrow ya. Nah, di mana di sini konsep multiverse, dan si Peacemaker masuk ke dimensi yang berbeda, alternatif universe lah kalau di Marvel ceritanya, di mana dia ini belum disebutkan ini dimensi apa. Yang jelas sekarang masih berstatus Odd X, masih X itu masih tidak dikenali, dan diduga-duga dari beberapa istilah yang ditemukan, ini kemungkinan besar di Odd ini ataupun di universe ini terjadi sebuah hal yang bersimpangan dan juga berbeda banget dengan semesta utama dari DC Universe. Dimana di semesta ini kalau kalian perhatikan bendera Amerikanya itu nggak ada bintangnya. Artinya kalau nggak ada bintangnya di semesta ini, justru Amerikanya kayaknya kalah dalam perperangan di Perang Dunia yang kedua, dan di sini kelompok Nazi itu memenangkan peperangan dunia tersebut, sehingga dunia jadi berubah. Dan kalian lihat di sini semuanya damai di versinya si Peacemaker. Jadi masih banyak banget hal-hal yang pengen gue selami dari dimensi ini, karena sejauh ini cuman sebatas ke kantornya Argus, di jalanan-jalan sedikit. Tapi yang menarik juga di dimensinya Peacemaker itu nggak ada orang kulit hitam loh. Kalau gue nggak salah ya, cek lagi, kalian menonton lagi, itu nggak ada yang kulit hitam. Itu menandakan kayaknya kayak supremasi gimana ya, kalau pemusnahan kulit hitam itu kayaknya mereka banyak orang kulit hitam disingkirkan, nggak eksis di dunia karena memang Nazi yang memenangkan ya. Lagi-lagi pihak Nazi yang dijelekan ya. Terserah Mama Rika lah ya, James Gunn yang bikin ya, terserah dia ya. Tapi ada beberapa teori yang mencuat baru-baru ini kalau melihat dari dimensi ini yang Nazi bisa menang. Di satu titik juga Amerika baik-baik aja. Di satu titik akan diceritakan bahwa yang mengalahkan Nazi di satu titik nanti itu adalah GI Robot yang kita lihat di animasi Creature Commandos. Jadi ya kita lihat aja nanti kalau arah-arahnya ke sana, apalagi Creature Commandos kan sedikit banyaknya canon dengan semesta utama dari DC Universe. Jadi sangat-sangat mungkin semua itu akan terjadi. Setelah itu juga selain Superman Man of Tomorrow, ada juga beberapa update DC Slate untuk tahun 2026 sampai 2028. Yang pertama untuk di tahun 2026 di awal tahun itu kita akan melihat project dan juga karya dari DC Universe James Gunn, itu adalah series Lantern yang akan rilis di aplikasi HBO. Di awal tahun kita akhirnya bisa ngelihat Green Lantern project lagi yang udah lama banget sejak Ryan Reynolds. Mereka kayak udah nggak pede banget muncul di versi TV series kayak CW aja tuh kayak malu-malu nggak ngangkat banget gitu. Tapi sekarang dengan Lantern kayaknya digarap juga dengan James Gunn, gue sangat yakin ya ini project bakal sukses parah gitu ya. Setelah awal tahun kita akan dimanjakan lagi di pertengahan tahun ada Supergirl yang akan maju ke bulan Mei, karena memang di awalnya kan katanya Juni gitu, tapi kabarnya dimajukan ke bulan Mei. Jadi ya kita masih menikmati banyak konten superhero gitu. Belum lagi nanti di akhir tahun ada Avenger Doomsday, itu bakal keren lagi. Tapi sebelum Avenger Doomsday di 11 September kemungkinan besar akan ada film dari DC Universe, tentu saja Clayface, di mana makhluk yang berlumpur-lumpur bisa berubah bentuk ini akan muncul dalam format film. Gua nggak tahu tiba-tiba James Gunn memberikan kesempatan untuk karakter yang kurang terkenal ini untuk maju ke film. Tapi ya spesialis dari James Gunn kan memang karakter-karakter yang kurang terkenal di komik diangkat jadi terkenal, jadi enak kayak gitu. Di satu sisi dia kreativitasnya lebih bagus, tantangannya lebih menarik, tapi di satu sisi kayak gue merasa bahwa James Gunn kalau untuk bikin karakter yang udah terkenal yang
yang nggak sepowerful kalau dia bikin karakter yang biasa aja. Jadi sekali lagi bener bahwa James Gunn itu gue juluki sebagai sutradara spesialisasinya itu adalah mengangkat karakter-karakter comic book tidak terkenal menjadi sangat dikenal. Itu saja project dari DC Universe di tahun 2026. Kita lanjut lagi ke tahun 2027, itu pertama ada Paradise Lost. Ini merupakan prequel dari Wonder Woman, itu akan rilis di awal tahun 2027. Masih rumornya gitu, tapi ini akan menyuguhkan beberapa cerita-cerita dari Amazon dan juga Wonder Woman yang selama ini nggak diperlihatkan di layar lebar versi Zack Snyder juga DC sebelumnya. Kemudian juga balik lagi ke tahun 2027, di bulan Juli, tepatnya di 9 Juli, itu akan rilis Superman Man of Tomorrow yang kita sebut-sebut juga kita bahas sejak awal tadi. Lanjut lagi di bulan Oktober, tepatnya di 1 Oktober, itu akan rilis film The Batman Part 2 versi Matt Reeves, versi Robert Pattinson yang mengalami penundaan jauh banget sampai bertahun-tahun, sampai setahun ke depan, yang akan rilis di pertengahan tahun 2027, pertengahan akhir ya, benda babak akhir dari 2027. Dan itu saja untuk DC Universe di tahun 2027, sehingga nanti di akhir tahun 2027 kita bisa dengan fokus untuk melihat project dari Marvel. Jadi James Gunn ya, walaupun dia udah beda universe dengan DC, dia tahu tempatnya, dia tahu memberikan kesempatan ke Marvel juga, dia nggak mau tiba-tiba hilang nanti terendam. Dia tahu bahwa film Secret Wars itu bukan kaleng-kaleng, bukan hal yang harus gegabah mereka masukin di bulan yang sama kayak gitu. Dan ya dia jadinya sadar diri juga jadinya, sehingga Batman Part 2 itu akan dimajukan di bulan Oktober, alih-alih mereka bersandingan seperti Fantastic Four dan juga Superman kemarin. Ternyata nggak seperti Baby Hammer, karena memang para penonton comic book itu rata-rata memang duitnya itu gimana ya, menengah terbatas gitu, karena kalau udah nonton satu film dia agak tergopo-gopo nih nonton film kedua gitu. Gue nggak tahu ya, kalau khusus kita Indonesia kayaknya kayak gitu ya, kalau gue lihat dari beberapa komentar-komentar kalian gitu. Nah, setelah tahun 2027, di tahun 2028 versi DC Universe, mereka langsung ke bulan Mei menyuguhkan konsep cerita dari Wonder Woman. Kalau memang Paradise Lost, gue nggak tahu ya, Paradise Lost itu bentuknya nanti di series atau Wonder Woman-nya akan dibentuk film. Tapi gue merasa dua-duanya akan dibentuk jadi film ya. Yang pertama di tahun 2007 Paradise Lost sukses, nanti baru sequelnya itu akan namanya adalah Wonder Woman. Kita akan melihat Wonder Woman versi DC Universe, itu akan muncul di bulan Mei 2028. Waduh, itu masih lama banget. Sehat-sehat ya kalian ya. Setelah itu kita lanjut lagi ke 30 Juni 2028, itu akan ada film judulnya Dynamic Duo, dimana ini konsepnya kayak animasi dari Elseworld dan juga Dick Grayson bersama dengan Jason Todd. Gue nggak tahu ya, kalau kayak gue masih ragu ini animasi, kayaknya ini benar-benar dibikin live action. Kalau memang bentuknya adalah sebuah movie ataupun film, gue nggak yakin kalau mereka pede di layar lebar menggunakan konsep animasi yang biasa tampilnya di layar streaming. Jadi ya gue percaya bahwa Dynamic Duo ini akan dijadikan versi film, dan gue pengen banget, dan gue ngefans sebenarnya sama Dick Grayson dan juga Jason Todd sih, karena ini eksplorasi ceritanya harus lebih luas lagi. Gue ngikutin banget tuh The Titan aja, series Titan yang kata orang jelek itu gue ngikutin gara-gara gue suka sama Dick Grayson. Jadi apalagi nanti akan dimunculkan dengan kayak Raven dan sebagainya, wow, itu makin keren lagi gitu. Tapi kita lanjut lagi, di Oktober 2028 ada film The Brave and the Bold Batman versi DC Universe, dimana Batman akan diceritakan versi tuanya, akan membimbing beberapa anak buahnya, penerus-penerusnya gitu, dimana ini akan menarik banget. Tapi sejauh ini kita belum tahu siapa yang memerankan Batman. Tapi karena dengan rumor dia baru rilis di tahun 2028, ya kemungkinan dia syuting di awal tahun 2027. Jadi ya sangat masuk akal kalau James Gunn belum ngasih dan juga spill siapa yang akan menjadi Batman di versi DC Universe. Tapi ya setidaknya untuk Easter egg Batman Gotham City itu udah di spill di film Superman, di series Peacemaker yang terbaru itu selalu di spill bahwa Gotham City eksis. Bahkan beberapa hari ini gue dapat peta versi Gotham City versi James Gunn tuh ada, kalian lihat di layar, boom, ini dia. Dan ya mudah-mudahan dengan mereka men-spill banyak hal yang berkaitan dengan Batman, semoga secepatnya project ini akan dimajukan lah gitu. Karena memang kalau ada Superman biasanya ada Batman. Kalau ada orang-orang haters yang bilang kenapa harus selalu Superman dan Batman, ya gimana, mereka ikonnya gitu. Mereka sebagai pemegang tahta tertinggi dari DC Universe, DC Comic. Jadi mereka harus ada yang pertama, baru nanti ada Lobo lah, ada Green Lantern lah, itu baru menarik guys. Jadi kalau mereka kosong sama kayak Avengers nggak ada Iron Man, apaan? So lanjut lagi di akhir tahun 2028 barulah kemungkinan besar kita akan
akan menyaksikan film Booster Gold. Tapi ini bukan film, kemungkinan besar ini series. Dan Booster Gold itu akan menceritakan seorang superhero yang bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan, masa sekarang, masa lalu gitu. Jadi ya menarik banget, pasti kalian kenal lah ya dengan Booster Gold gitu ya. Nah, sejauh ini itulah dia beberapa project-project dari DC Universe yang kita sebut dengan DC Slate ini, yang dimana perilisannya antara tahun 2026 sampai ke tahun 2028. Jadi jelas banget kita akan menunggu 2-3 tahun lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, sehat-sehat, rajin olahraga semuanya, supaya kita bisa terus gabung. Karena memang cita-cita gue adalah meskipun gue udah rambut putih, jenggotan, udah kakek-kakek, gue masih pengen tetap ngobrolin tentang perfilman di depan kalian semuanya, khususnya tentang perfilman superhero guys. So sehat-sehat kalian semuanya, dan kayaknya untuk update dari DC Universe kali ini hanya sampai di sini. Buat teman-teman belum subscribe, dukung kita dengan cara subscribe, dan yang belum nyalain lonceng karena kita sering upload dadakan. So sampai jumpa di update-update selanjutnya. See ya.